Ramadhani dari sejarah peradaban Islam, mata kuliah. Ini saya dalam rangka UAS online, dosen pengampu yaitu Bapak Dian Prayoga, dan saya akan menyampaikan 2 soal dari Bapak Dian Prayoga, dan saya harus menjawab satu-satu soal, yaitu ada 2 soal. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Piagam Madinah. Tentang Nabi Muhammad SAW, tentang dakwah Nabi di Makkah. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Nabi menyampaikan dakwah ada 2 metode, secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW ketika turun Iqra, beliau belum mulai berdakwah. Disebutkan bahwa Nabi diangkat menjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi menerima surat dari Allah SWT, yaitu Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang bersinar. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzza fahzur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kan hanya 5 ayat saja dari surat Al-Mudaththir, dan disitulah Nabi berdakwah. Tapi beliau berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dahulu. Kalau buat surat Al-Mudaththir itu ntar kalau sesudah Nabi dakwah terang-terangan. Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Bukankah yang disampaikan itu kebenaran? Itulah salah satu hikmah beliau menjalankan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW membawa keyakinan berseberangan dengan kaumnya, membawa sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kaumnya. Tentunya hal ini akan memicu kemarahan masyarakat. Maka beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan dalam masa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, semua orang yang didekati Nabi alhamdulillah masuk Islam. Seperti istrinya Siti Khadijah menerima, dan sepupunya Ali bin Abi Thalib menerima juga. Sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq menerimanya. Sampai berapa tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi sampai 3 tahun. Ketika sembunyi-sembunyi, tidak ada penentangan dari kaumnya, karena mereka tidak tahu, walaupun sudah ada suara-suara atau gosip-gosip dari masyarakat bahwasannya Nabi Muhammad mengajak semua umatnya beragama Islam, dan bahwasannya dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun sudah selesai. Sekarang waktunya Nabi berdakwah secara terang-terangan dalam firman Allah, yaitu wa anzir ashirotaka akrobin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Apakah kalian tahu ini itu pelajaran, sebenarnya pelajaran dulu kita waktu SD, SMP, SMA, dan kalian harus tahu mengenai Nabi Muhammad SAW. Gak salah, Nabi itu dakwah secara terang-terangan itu mengundang masyarakat Arab 45 orang, sekaligus
paman Nabi itu Abu Lahab dan Abu Thalib. Tapi Abu Lahab menentang dan mendoakan Nabi yang jelek-jelek. Sesudah itu Allah menurunkan firman kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Lahab. Walaupun Abu Thalib pamannya tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi pamannya setia untuk menjaganya dalam berdakwah. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf Bapak kalau ada materi-materi yang belum saya sampaikan dengan rinci.